Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku kelas 8. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab pertama pada kelas 8 ya, yaitu materi sistem gerak pada manusia. Nah, salah satu ciri makhluk hidup yaitu mampu melakukan gerak. Oke, next. Nah, kita lihat di sini ada peta konsep ya. Ada peta konsep untuk sistem gerak manusia. Nah, di sini sistem gerak manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada alat gerak pasif dan juga ada alat gerak aktif. Nah, apa saja itu alat gerak pasif? Di sini ada tulang, kemudian ada rangka, lalu ada sendi. Nah, kemudian untuk alat gerak aktif itu ada otot. Kita akan mempelajari sistem gerak manusia berawal dari alat gerak pasif ya. Oke, lanjut. Nah, ini sini. Tahukah kamu kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh? Nah, sistem gerak manusia itu terdiri atas tulang dan otot. Nah, apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita ya? Kemudian terganggukah sistem gerak apabila ada tulang dan juga otot yang rusak? Nah, kita akan pelajari itu semua ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan pelajari mengenai tulang terlebih dahulu. Nah, tulang itu apa? Tulang merupakan alat gerak pasif, ingat, karena dia tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot, ya. Dia bergantung pada kerja otot. Nah, berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang, yaitu ada tulang rawan dan juga ada tulang keras. Oke, lanjut. Nah, ini. Oke, tulang rawan itu apa? Ya, tulang rawan atau yang biasa disebut dengan kartilago, ini tulang rawan tersusun dari sel tulang rawan, ya, sel tulang rawan atau yang biasa disebut dengan kondrosit. Dan ini ada 3 jenis tulang rawan, yaitu ada tulang rawan hialin, ya. Dia contohnya ada di mana? Ada di cuping hidung, kemudian ada di persendian, lalu ada di tulang rusuk dan juga tulang dada. Ya, oke. Kemudian kondrosit tadi apa? Nah, ini kondrosit merupakan sel tulang rawan. Ingat ya, ini kata-kata ini diingat-ingat. Oke, kemudian lanjut. Di sini ada juga tulang rawan elastis. Ya. Nah, ini tulang rawan elastis contohnya ada di pada bagian epiglotis dan bagian luar telinga. Dia bersifat lentur. Kemudian yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Ya, di sini tulang rawan fibrosa itu terletak pada antar ruas tulang belakang. Oke, sekarang lanjut. Nah, tadi tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan juga tulang keras ya. Di sini ada tulang keras, sudah masuk ke tulang keras atau biasa disebut dengan osteon. Nah, tulang keras merupakan rangka yang menyongkong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Nah, di sini ada kosakata juga, silahkan kalian pahami dan juga diingat-ingat kosakata seperti ini ya. Sel tulang keras disebut dengan osteosit. Ya, kalian ingat-ingat osteosit itu apa? Dia merupakan sel tulang keras. Kemudian matriks tulang, matriks itu adalah bahan penyusun ya. Matriks tulang terdiri matriks tulang keras tersusun atas. Nah, ini ada kolagen, kemudian ada ion Ca2+ yaitu kalsium, kemudian ada magnesium dan juga polonium ya. Oke, lanjut. Masih di tulang keras. Nah, ini kalian juga pelajari ya. Silahkan bisa dibaca. Nah, ini pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan
hormon paratiroid ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa tulang-tulang kita itu banyak membutuhkan contohnya vitamin D, fosfat, kalsium ya yang ada di makanan. Nah, itu kita akan membahas pada gangguan sistem gerak manusia besok pada pertemuan 2. Oke, lanjut. Nah, tulang keras berdasarkan matriksnya itu dibedakan menjadi ada tulang kompak dan juga tulang spons. Tadi Ibu bilang sifat matriks adalah sifat bahan penyusunnya. Nah, berarti bahan penyusunnya itu tulang kompak dia padat dan juga rapat. Nah, contohnya pada mana? Contohnya pada lapisan luar tulang pipa. Nah, tulang pipa itu apa toh, Bu? Kok tadi belum dijelasin, di sini sudah muncul. Oke, nanti ada setelah ini ya. Oke, kemudian ada juga tulang spons. Nah, tulang spons bahan penyusunnya dia berongga, ya. Contohnya ada tulang pipih, kemudian tulang pendek. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Oke, nah, sekarang masih di tulang keras, dia berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi ada 4, ya, dibedakan menjadi 4, apa saja? Ya, yang pertama ada tulang pipa. Nah, ini kenapa dia disebut dengan tulang pipa? Karena ini berbentuk tabung dan umumnya berongga. Ya, dia bentuknya bulat panjang, kemudian umumnya juga berongga. Nah, tulang pipa ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada diafis, ada epifis, dan cakrai epifis. Nah, oke, contohnya ada di mana saja tulang pipa? Ada di tulang paha, kemudian ada di betis, ada di tulang kering, tulang hasta, dan juga pengumpil ya. Oke, kemudian lanjut. Oke, nah di sini lanjut. Tadi sudah ada tulang pipa berdasarkan bentuknya. Sekarang ada tulang pipih. Nah, tulang pipih ini berbentuk pipih dan juga berongga ya. Dia berongga. Kemudian contohnya apa? Contohnya ada pada di tulang rusuk, tulang belikat, kemudian ada di tengkorak. Nah, ini contohnya nih tulang pipih. Ya, dia di tulang belikat. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bentuknya, itu ada tulang pendek. Nah, dia berbentuk silindris. Nih ya, dia berbentuk silindris, bulat, pendek. Oke, contohnya ada di pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Di sini ya, pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Oke, lanjut. Nah, ini yang keempat, tulang tak beraturan. Nah, ini kenapa dia bisa disebut dengan tulang tak beraturan? Karena dia berbentuk tidak beraturan. Contohnya pada tulang wajah dan juga tulang belakang. Nah, ini gambarnya. Oke, selanjutnya pembentukan tulang. Nah, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan osifikasi. Ya, pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Nah, ini kosakata-kosakata seperti ini jangan kalian lupakan. Tadi osteosit apa? Osteosit merupakan sel tulang keras, ya. Kemudian osteoblast itu apa? Kalian ingat-ingat ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke susunan rangka tubuh manusia. Ya, kita sudah memasuki ke susunan rangka. Tadi sudah Ibu jelaskan di peta konsep bahwa gerak pasif itu dibedakan menjadi 3, ada tulang, ada rangka, dan juga ada sendi. Ya, di sini ada fungsi rangka tubuh yaitu untuk memberi bentuk tubuh, kemudian untuk menegakkan tubuh, lalu tempat melekatnya otot, kemudian ada tempat menyimpan mineral,
lalu ada tempat menyimpan energi. Nah, kemudian rangka manusia juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada rangka aksial dan juga rangka apendikular. Nah, rangka aksial ini sebagai sumbu tubuh ya, dia menjadi poros di tubuh. Contohnya ada tengkorak, kemudian ada tulang dada, ada tulang rusuk ya, kemudian ada rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini merupakan rangka yang berfungsi sebagai penggerak tubuh ya. Contohnya ada apa? Kita lihat. Contohnya apa? Kita pelajari di sini. Nah, sekarang rangka aksial. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan rangka aksial ada tulang tengkorak. Di sini ada bagian-bagiannya. Di sini ada tulang dahi, kemudian tulang baji, ada tulang ubun-ubun, dan lain sebagainya. Silahkan kalian bisa pause video ini, kemudian kalian pahami betul-betul, kalian amati, kalian cermati ya, di mana tulang air mata itu, kemudian tulang lidah di mana, tulang rahang atas ya. Nah, nanti ini akan menjadi bahan untuk menjawab LKPD yang Ibu berikan di grup ya. Nanti akan Ibu berikan tugas LKPD untuk menyebutkan susunan rangka pada tubuh manusia. Sekarang lanjut. Masih rangka aksial ya. Di sini ada tulang belakang. Nah, ini tulang belakang kalian ya kayak gini ya. Nah, ini berfungsi sebagai menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Nah, dia terdiri atas apa saja? Ada ruas tulang leher, kemudian ada 12 tulang punggung, ada 5 tulang pinggang, kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang, kemudian ada 4 ruas tulang ekor. Nah, ini dihafalkan ya, boleh kalian pause juga, kalian amati betul-betul untuk memahami apa saja tulang belakang itu terdiri atas apa saja ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada tulang dada ya. Nih, tulang dada gambarnya seperti ini. Nah, ini coba dilihat ya. Di situ ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuk. Nah, ya. Nah, ini tulang dada dan tulang rusuk ini bersama-sama menjadi pelindung organ di dada. Ya, dia menjadi pelindung organ penting kita seperti paru-paru dan juga jantung. Oke. Lanjut ya. Sekarang rangka apendikular atas. Nah, tadi apendikular itu apa? Rangka tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh. Ya. Nah, ini sebagai penggerak tubuh. Contohnya yaitu terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Ini yang atas ya. Oke, nih di sini ada gelang bahu nih, ada tulang selangka dan juga tulang belikat. Kemudian yang tulang tangan terdiri atas nih di sini ya. Terdiri atas tulang lengan atas, kemudian tulang lengan hasta, tulang hasta, kemudian ada tulang pengumpil ya, dan lain sebagainya. Silahkan kalian amati, cermati. Oke. Oke, lanjut sekarang ke rangka apendikular bawah. Nah, ini terdiri atas gelang panggul dan juga tulang kaki. Ya. Oke, ini gambarnya. Oke, kemudian nah ini susunan rangka tubuh manusia seperti ini ya. Nah,